Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, silakan untuk perwakilan ketua kelas bisa memimpin doa terlebih dahulu. Ya, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Amin, berdoa selesai. Oke. Sebelumnya, bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, alhamdulillah. Oke. Nah, untuk memulai pembelajaran pada pagi hari ini akan saya cek untuk kehadiran terlebih dahulu ya. Angela ada, Nida, Melinda, kemudian Citra, Adel. Oke, alhamdulillah hari ini tidak ada yang alpa ya, semuanya masuk. Kemudian sebelum kita masuk ke pembelajaran, coba silakan dicek kanan kiri kalian masih ada sampah atau tidak. Kemudian baju silahkan dirapikan terlebih dahulu. Oke, sudah ya. Nah, alangkah lebih baiknya ketika kita sebelum memulai pembelajaran, kita biasakan terlebih dahulu untuk membaca surat-surat atau ayat-ayat pendek. Nah, di sini kita akan membaca tentang Quran surat Al-Baqarah ayat 155. Kita baca bersama-sama, diawali dengan ta'awud. Nggih? Yuk, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walanabluwannakum bisyai'im. Oke, untuk selanjutnya, nah sebagai pelajar yang cinta tanah air, pelajar Pancasila, alangkah lebih baiknya kita selalu mengumandangkan lagu-lagu nasional ya. Sebelumnya silakan boleh berdiri terlebih dahulu. Kita nyanyikan lagu Bagimu Negeri bersama-sama. Oke, silakan duduk kembali. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran lebih lanjut, ada yang masih ingat minggu kemarin kita mempelajari tentang materi apa? Ya? Pembelajarannya sebelumnya adalah etos kerja. Oke, betul sekali. Jadi pada minggu kemarin kita sudah mempelajari tentang namanya etos kerja atau biasa kita sebut dengan semangat dalam bekerja. Nah, etos kerja di sini itu adalah sesuai dengan landasan-landasan agama kita, agama Islam. Kemudian pada pertemuan kita kali ini kita akan mempelajari tentang yang namanya syu'abul iman. Sebelumnya ada yang tahu iman itu artinya apa? Apa? Percaya. Ya, betul sekali. Jadi iman artinya adalah percaya. Maka di sini syu'abul iman atau biasa kita sebut dengan cabang-cabang iman ya, yang nanti akan kita pelajari lebih lanjut. Kemudian setelah kita mempelajari tentang syu'abul iman ini, nah ini untuk gambarannya. Nah di sini ya, jadi di sini cabang-cabang iman itu terdiri dari 3 macam. Ada cabang iman yang berhubungan dengan lisan, kemudian ada cabang iman yang berhubungan dengan hati, kemudian ada cabang iman yang berhubungan dengan perbuatan atau anggota tubuh. Nah, di sini juga sudah dijelaskan juga bahwa cabang iman itu adalah jumlahnya ada 77 cabang yang nantinya terbagi menjadi 3 cabang tadi. Gitu ya. Kemudian setelah kalian mempelajari cabang-cabang iman atau syu'abul iman tadi, kalian diharapkan atau kita dapat mencapai tujuan pembelajaran. Yang pertama, itu peserta didik mampu menganalisis makna syu'abul iman, pengertian, dalil, macam, dan juga manfaatnya. Nah, setelah ini saya akan memutar sebuah video. Ini video yang berkaitan dengan materi kita hari ini. Silahkan disimak baik-baik dari awal sampai akhir. Nanti video ini akan menjadi bahan untuk kalian berdiskusi dengan kelompok kalian masing-masing. Gitu ya. Silahkan bisa diperhatikan. Oke. Nah, dari video tadi, untuk selanjutnya kita akan belajar kelompok. Karena kita sekarang metode pembelajarannya menggunakan
TPACK atau yang berbasis teknologi, maka nanti kalian tugasnya adalah membuat sebuah proyek tentang PowerPoint, yaitu tentang materi tadi ya, tentang Syu'abul Iman. Nanti untuk pembagian kelompoknya, satu kelas ini akan saya bagi menjadi 4 kelompok ya. Untuk kelompok 1 ada Mas Damar, Mbak Citra, Mbak Adel dan juga Mas Rio. Untuk kelompok 2 ada Mbak Angel, Mbak Nida, kemudian Mbak Melinda dan Mbak Nita ya. Nanti silakan untuk berdiskusi, kemudian nanti silakan kalian gunakan laptop yang sudah ada di kelompok kalian masing-masing gitu ya. Kemudian untuk selanjutnya ini ada LKPD atau lembar kerja peserta didik, di mana di sini nanti kalian sudah ada instruksi untuk tugasnya ya, karena kita berbasis tentang teknologi. Jadi di sini ada media pembelajaran. Jadi di sini ada contoh video pendek dari TikTok dan juga dari YouTube. Nanti silahkan bisa dilihat terlebih dahulu. Kemudian untuk tugasnya nanti kalian membuat PowerPoint, di mana PowerPoint-nya itu nanti dalam bentuk poin-poin yang nantinya berkaitan dengan Syu'abul Iman. Jadi nanti boleh dari kalian memilih salah satu, misalkan kelompok 1 mau membahas cabang iman yang berhubungan dengan hati. Nah, silakan nanti ditulis terlebih dahulu di Google dokumen atau kertas, kemudian nanti baru dimasukkan ke PowerPoint-nya. Gitu ya. Ini untuk LKPD-nya. Nah, silakan boleh langsung bergabung ke kelompoknya masing-masing untuk didiskusikan dan dikerjakan. Oke, untuk waktu mengerjakannya adalah 45 menit ya dari sekarang. Oke, silakan untuk kelompok 1, kelompoknya Mas Damar bisa maju ke depan untuk mempresentasikan. Silahkan. Ya, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 7 cabang iman berasal dari lisan yang harus dilakukan oleh lisan, dan 30 cabang iman lainnya berasal dari perbuatan kita sendiri. Itu tadi adalah presentasi dari kelompok pertama. Beri tepuk tangan untuk kelompok pertama. Silakan bisa duduk kembali. Nah, itu adalah tadi presentasi dari semua kelompok yang sudah maju ke depan. Apa yang kalian kerjakan, kemudian presentasikan itu sudah sangat baik sekali. Namun ada beberapa mungkin yang masih terlewat ya. Jadi misalkan apa sih manfaat yang kita dapat ketika kita misalkan bisa menerapkan cabang iman itu dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu mungkin ada beberapa hal yang mungkin kalian harus perhatikan lagi agar nanti ke depan kalian lebih paham dan juga lebih mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari itu lebih mudah. Begitu ya. Nah, oke. Selanjutnya ada mungkin dari kalian yang bisa menyimpulkan kegiatan pembelajaran kita hari ini? Saya. Ya, silakan Mas Damar. Tentang Syu'abul Iman, materi kita pada ini yaitu cabang iman meliputi ajaran-ajaran yang harus dilakukan oleh orang-orang yang beriman. Syu'abul Iman sendiri dibagi menjadi 77 dan setiap cabang merupakan amalan yang harus dilakukan oleh orang yang beriman. Oke,
Jadi tadi sudah dijelaskan bahwa cabang iman itu jumlahnya 77. Di mana 77 ini nanti kita bagi ke dalam 3 kelompok cabang iman. Ada cabang iman yang berhubungan dengan hati, kemudian lisan dan juga anggota tubuh. Kalau hati itu ya berkaitan dengan hati kita, misalkan tentang mengimani, kemudian rasa percaya adanya Allah, kemudian takut kepada Allah, mengharap rahmat, itu berhubungan dengan hati. Kemudian yang kedua, kalau berhubungan dengan lisan itu ya berarti segala sesuatu yang keluar dari mulut kita. Contohnya adalah membaca Al-Quran, kemudian berbicara yang baik-baik, kemudian menuntut ilmu, itu juga masuk ke dalam cabang iman yang berhubungan dengan lisan. Kemudian yang terakhir ada cabang iman yang berhubungan dengan anggota tubuh. Nah, kalau anggota tubuh ini yang berkaitan dengan tubuh kita. Jadi contohnya kita melakukan sholat, puasa, bersedekah, naik haji, atau biasa kita sebut dengan yang rukun Islam, ya itu namanya adalah cabang iman yang berhubungan dengan anggota tubuh. Nah, kalau kita sebagai orang muslim bisa melaksanakan 77 cabang iman itu, maka disebutlah iman kita itu sudah sempurna. Jadi alangkah lebih baiknya kita sebagai orang muslim bisa mengimplementasikan beberapa cabang iman agar iman kita itu semakin sempurna. Kalau iman kita sudah baik, itu nanti kita akan terhindar dari yang namanya. Selanjutnya, coba siang-siang begini, apakah kalian sudah merasa bosan atau mengantuk? Ngantuk ya, coba silahkan bisa di kursinya tata kembali Mbak, menghadap ke sini. Nanti kita akan melakukan ice breaking agar membangkitkan semangat kalian juga ya, karena kita masih akan melakukan evaluasi untuk materi kita kali ini ya. Jadi nanti untuk ice breakingnya kita akan bermain mudah saja. Nanti silahkan kalian berhitung urut, kemudian ketika nanti ada angka kelipatan 4 kalian bilang door. Paham nggak? Jadi misalkan 1, 2, 3 door, 5, 6, 7 door, 9, 10, 11 door. Paham ya? Oke, yuk kita coba dari sana dulu, yuk. 1, 2, 3 door. 11. Nah, oke, baik sekali ya. Jadi ice breaking kita kali ini berarti kalian masih cukup fresh, masih cukup bagus untuk ingatannya, belum ada yang mengantuk begitu ya. Untuk selanjutnya, ini ada soal evaluasi per individu. Jadi nanti silahkan kalian mengerjakan soal sendiri-sendiri. Ini nanti akan saya cek seberapa kalian itu sudah paham dengan materi yang sudah kita pelajari kali ini ya. Nah, untuk soalnya ada di linknya saya kirim ke Mas Damar ya. Silakan nanti Mas Damar bisa men-share di grup kelas. Oke, sudah ya, sudah saya share. Silakan Mas Damar bisa share ke grup. Kemudian untuk waktu mengerjakannya adalah 20 menit. Sudah ya? Oke, silahkan dibuka bersama. Kita akan membahas bersama untuk soalnya. Akan saya bacakan yang pertama. Iman, Islam, dan ihsan adalah salah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan yang kemudian disebut dengan agama Islam. Berikut ini yang merupakan pengertian dari iman adalah, jawabannya yang betul adalah C. Mempercayai dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan membuktikan dengan perbuatan. Ya, ada yang salah? Betul semua ya. Oke. Untuk nilainya coba saya masukkan terlebih dahulu. Angela berapa? 80. Nida? 90. Melinda? 70. Lita? Oke. Nah, alhamdulillah dari satu kelas ini yang remedi hanya 2 orang. Untuk yang remedi nanti saya kasih tugas tambahan, silakan bisa dikerjakan di rumah, gitu ya. Nah, oke, untuk selanjutnya di pertemuan yang akan datang kita akan mempelajari tentang yang namanya akhlak mazmumah atau akhlak yang tercela, akhlak yang seharusnya tidak kita miliki. Nah, silahkan nanti kalian boleh membaca buku di rumah atau mencari sumber-sumber di internet biar nanti kalian ketika pembelajaran sudah tidak asing atau sudah tidak
keteteran dengan materi yang akan kita pelajari di pertemuan selanjutnya. Paham ya? Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada, cukup ya. Oke, marilah kita tutup pembelajaran kita pada siang hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.